Anda bertanya, kami menjawab. Boleh saja jika itu bertujuan hanya untuk menjual. Tetapi kalau Anda ingin mengembangkan bisnis dengan merekrut orang, sebaiknya tidak dilakukan bersamaan arisan, ulang tahun, atau sebagainya. Boleh? Cukup bisa dipahami ya. Anda bertanya, kami menjawab. Kali ini ada pertanyaan dari Kak Mira di Lampung dari tim Grid Sukses 2. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Kak Mira. Jadi untuk promil, lakukan 5 hal yang terpenting. Yang pertama, lakukan seks secara teratur dan senyaman mungkin. Kemudian yang kedua, terapkan pola hidup yang sehat dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk suami dan istri harus mengkonsumsi secara rutin Sense Beauty Collagen Drink 3x1. Dan yang keempat, untuk para suami harus menghentikan kebiasaan buruk seperti minum alkohol ataupun merokok. Dan yang kelima atau yang terakhir, lakukan pemeriksaan rutin untuk suami dan istri kepada dokter atau klinik fertilitas. Semoga bermanfaat. Anda bertanya, kami menjawab. Pertanyaan kali ini datang dari Eva di Purwokerto. Terkait dengan SOP, kita mengibaratkan SOP itu seperti halnya pesawat terbang yang akan turun di landasan atau di bandara. Jadi, sebelum Bapak Ibu melaksanakan SOP, sebaiknya landasannya harus diperkuat dulu. Apa aja sih bentuk landasannya itu? Seperti halnya melakukan one-on-one presentation, home shining, table talk, dan sebagainya. Ini dimaksud agar pencapaian kuota untuk peserta selanjutnya di dalam kita melaksanakan SOP akan lebih mudah tercapai. Karena apa? Karena banyaknya member baru, banyaknya juga orang yang akan Bapak Ibu undang. Baik, untuk itu Bapak Ibu siapkan landasannya. Nanti tim terbaik dari S3 Academy akan hadir di kota Anda untuk membawakan SOP. Sampai jumpa. Baik, ketemu lagi di Sapa Pagi. Selamat pagi. Edisi Semangat hari pagi. Jumat tanggal 9 Desember. Udah weekend lagi ya. Albumnya Sheila on Seven apa ya, berapa Desember ya? Oh, 7 Desember ya, 2 hari yang lalu ya. 7 Desember. Oke, sekarang tanggal 9 Desember dengan materi-materi yang tidak kalah menarik dari hari-hari yang kemarin karena Ini ya. Hah? Lanjutan. Seri dong. Ketiga. Netflix. Nah, Oh, materi-materinya seputar financial planner. financial planner, Financial freedom. 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 Nah, banyak yang gitu-gituan lah. Ya, yang berkaitan Nanti akan banyak disampaikan oleh operator kita. Operator kita.
materinya. Multi talent lah. Aku kemarin ngomong masalah apa ya, Bas, ke kamu masalah multi talent ya, Bas? Mesti bisa apa aja. Iya. Itu nambal ban bisa. Iya kan? Dia kan denger orang sepertinya Harusnya ditutup. denger lah, orang kita kan ngomong. Oh iya, harusnya dia denger. Aku baru ngomong-ngomong kayak gitu. Oke, materinya, materi tema pada pagi hari ini adalah ibu rumah tangga bisa dapatkan passive income. Nah, dan menarik. yang menarik lagi adalah nanti malam ada seorang ibu rumah tangga yang multi apa tadi? Multitasking, multi talent. Multi talents. Karena beliau selain menjalankan bisnis Shen Beauty, beliau juga menjalankan banyak bisnis yang lain, gitu. Terutama bisnis yang berkaitan dengan kewanitaan. Begitu. Dari mana? iya. Ada Bunda Widya Dari Bali. Bali. Ya. Lagi Bunda Widya. Selamat pagi. Namanya apa? Apalah itu. Ya, menjadikan peluang. waktu Jadi luang menjadi peluang. sebuah peluang. Itu gitu dan langsung disetujui. Keren, temanya keren. Tapi bagus lah, menarik karena salah satu ini kan kalau pembicara Zoom biasa saya yang minta izin. Nah, beliau salah satu pembicara yang ketika dimintain untuk langsung yes gitu. Berarti kan memang sudah sangat siap gitu dan memang sudah banyak pengalamannya. Dan yang paling penting mau berbagi sebenarnya. Mau berbagi dan juga dengan keahlian sendiri, tapi juga tidak mau berbagi, takut ilmunya dicontek gitu ya, misalnya gitu ya. Oke. Karena ilmu yang paling bermanfaat. Aku baru sadar. Enggak, ini aku baru connect arahnya. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dibagikan ya. Karena kalau ilmu dibagikan itu tidak akan ada habisnya gitu. Pahala itu apa? Jariah, pasif amal, pasif pahala. Kalau ilmu kita diterapkan ke banyak orang itu ngalir. Masya Allah. Jariah. Iya, jadinya ilmu jariah. Ya seperti itu. Baik, kita pagi ini adalah ibu rumah tangga yang bisa dapatkan passive income yang akan dibawakan oleh seorang Motivator. ibu rumah tangga. Saya bukan ibu rumah tangga. Apa? Hah? Ibu rumah tanggi. Ibu rumah tangga lah di mes, ya kan? Oke, silakan Ibu Meka Lumingas untuk membawakan tema materi hari ini. Saya hanya mengomentari saja. Emang di sini tuh kalau nembak ya. Oke, sebenarnya ibu rumah tangga itu menurut saya pribadi itu profesi yang paling mulia. Ya, karena dia tidak mengenal jam kerja. Kemudian pekerjaannya nggak pernah beres-beres dan tidak mendapatkan gaji untuk pekerjaannya, ya. Tetapi menjadi ibu rumah tangga yang produktif itu adalah pilihan bagi ibu rumah tangga yang aware atau yang sadar bahwa kebutuhan ekonomi menjadi tanggung jawab suami dan istri, seperti itu. Nah, memang kadang wanita-wanita itu dikondisikan menjadi ibu rumah tangga, ya. Menjadi ibu rumah tangga, tetapi sekarang banyak sekali ibu rumah tangga itu yang luar biasa pendapatannya juga banyak loh ya, karena mereka sekarang juga udah lebih produktif gitu. Iya, bisnis online, kemudian juga dia mempunyai potensi, mempunyai talenta, mempunyai bakat. Nah, ternyata ketika dieksplor bisa mendapatkan cuan. Nah, ibu rumah tangga itu banyak sekali kesempatan-kesempatan atau peluang-peluang untuk dijadikan uang. Nah, Salah satunya belum ya? Itu udah tadi diituin. Nah, salah satunya adalah kalau misal ibu rumah tangga itu jago masak. Nah, bisa ikut menulis e-book resep masakan atau bisa buka catering. Catering atau ini yang paling mudah yaitu yang GoFoodan itu ya, apa namanya? Ya. Kitchen. Iya. Itulah ya. Ya, Jadi kita nggak buka toko, cuma menerima GoFood aja. Ya, Dari rumah. Betul itu ada.
Eva Nah, bisa sebenarnya, Eva. Ya. kenapa? Eva bisa Nanti kita buat gitu tanyakan. ya. Nah, menulis e-book resep masakan ini sekarang kan banyak sekali platform yang sudah menyediakan fitur seperti itu ya. Jadi kita bisa menulis online seperti Wattpad hingga Storyal yang menawarkan akan membayar hasil tulisan kita. Nah di beberapa platform kita tidak harus menulis karya fiksi, tetapi cukup dengan menulis resep masakan yang kita hidangkan sehari-hari. Betul. Dan yang luar biasanya sekali, ini bisa kita kerjakan setiap kali selesai memasak andalan untuk keluarga. Jadi istilahnya Ketik, untuk apa gitu ya, langsung kita bisa. Kita tuangkan ke dalam tulisan jadi Betul, resepnya. Ya. betul. Ini maksudnya masak nih ikan asin terus ini gimana ya? Pak Didi, ini kelihatan di kamera perutnya gendut sekali, agak tarik dikit kah dari samping? Jatuh. Gendut banget ya. Nah, biasanya kalau yang banyak diminati itu adalah masakan-masakan yang unik atau masakan-masakan yang legendaris gitu. Misalnya resep dari nenek moyang, Ya. itu mungkin viewers. Asal jangan nenek lampir. Gudeg gitu ya. Nah itu yang pertama, kita bisa menyalurkan bakat. Nenek moyang kita nggak Pelaut, tinggal pemasak. Ayo. Salah. Itu nenek moyang tahu Manado sangat laut. Tapi kalau nenek moyang Jawa ya, wilayah Jawa itu biasanya jago-jago masak. Kalau yang untuk wilayah-wilayah perairan Manado, Sangihe gitu memang pelaut. Nenek moyangnya pelaut artinya sih ya. Ya. Nah, sebenarnya ini juga menarik sekali ya. Jadi bakat tetapi dibayar. Nah, Simpel ya lagi nggak? ya. Iya, Itu. betul. Bakat tapi dibayar. Itu salah satu pekerjaan yang paling menarik itu. Sudah hobi, Hobi, Ya, hobi. dibayar. Dibayar. Oh sekarang aku Hobi yang dibayar. pernah lihat juga tuh ya di Instagram gitu, ibu-ibu gitu ya, ibu rumah tangga di rumah dia motret-motretin produk loh, terus bikin konten-konten. Jadi dia dapat orderan gitu lah, misalnya ini Sense Beauty ini dapat orderan gitu motret-motretin produk Sense bikin Beauty, konten bikin dia. konten. Nah ya jadi banyak, tapi di rumah, dihandle di rumah. Peralatan studionya juga Keren. ya lumayan lah, bagus memang. Jadi itu fotografer hobi ya. kan? Hobi. Kan? Iya. Nah itu yang memang yang ditekuni dari hobi ya kita jadi enjoy ya. Enjoy, jadi Kayaknya jadi tidak seperti bekerja, seperti lagi main, tetapi ada bayarannya. Betul sekali. Nah, itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua ini yang sekarang lagi marak sekali ya. Semua orang mencoba keberuntungannya menjadi YouTuber. Oh, Ya kan. Nah, apalagi kalau kita punya keterampilan atau bakat seperti mungkin membuat pernak-pernik, kemudian menjahit, menyulam. Nah, kita bisa mengunggah tutorial itu ke YouTube. Karena kan banyak sekali nih, misal cara membuat apa, terus tutorialnya banyak sehingga banyak diklik oleh orang dan bisa monetisasi. Betul ya Mas Abbas ya? Iya, betul. Nah, seperti Ya, betul. itu. Enggak memang kalau di YouTube aku sering lihat ya kayak gini menjahit. Maksudnya hal-hal yang memang Saya cek ya, receh. tapi ternyata peminatnya juga banyak. peminatnya banyak. Luar Gitu biasa. kan. Benar ya. Di sela-sela waktu luang luang Tapi rumah tangga ini kita asik juga ya. Maksudnya kalau memang kita punya keterampilan atau skill tertentu, terusnya kita manfaatkan, dimainkan dari rumah gitu, mungkin dari sedikit gitu ya. Tadi kalau emang punya skill editing, desain grafis atau apa, ini jadi uang juga ya. Ya, karena kan memang sekarang udah zaman ini ya, zaman digital gini ya. Jadi semua orang sekarang Nggak harus ngantor. koran kerja pun itu sudah nggak harus bergeser ya kan, koran pun sudah bergeser, sudah menjadi e-koran gitu kan. E-book, Semuanya buku udah udah jadi bergeser. e-book, semuanya udah i gitu kan. nanti mungkin kedepannya akan ada pasangan yang digital juga. Virtual. Pasangan virtual. Ada filmnya kan? Ada ya? Ada film. Ah, asik juga tuh ya. Ada filmnya. Oke, kita akan lanjutkan lagi bagaimana caranya seorang ibu rumah tangga bisa mendapatkan cuan yang banyak, tapi setelah kombrek berikut ini. Dadah. Dah. Anda bertanya, kami menjawab. Boleh saja jika itu bertujuan hanya untuk menjual. Tetapi kalau Anda ingin mengembangkan bisnis dengan merekrut orang, sebaiknya tidak dilakukan bersamaan arisan, ulang tahun, atau sebagainya. Cukup bisa dipahami ya.
Anda bertanya, kami menjawab. Kali ini ada pertanyaan dari Kak Mira di Lampung dari tim Grid Sukses 2. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Kak Mira. Jadi untuk promil, lakukan 5 hal yang terpenting. Yang pertama, lakukan seks secara teratur dan senyaman mungkin. Kemudian yang kedua, terapkan pola hidup yang sehat dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk suami dan istri harus mengkonsumsi secara rutin Sense Beauty Collagen Drink 3 kali 1. Dan yang keempat, untuk para suami harus menghentikan kebiasaan buruk seperti minum alkohol ataupun merokok. Dan yang kelima atau yang terakhir, lakukan pemeriksaan rutin untuk suami dan istri kepada dokter atau klinik fertilitas. Semoga bermanfaat. Anda bertanya, kami menjawab. Pertanyaan kali ini datang dari Eva di Purwokerto. Terkait dengan SOP, kita mengibaratkan SOP itu seperti halnya pesawat terbang yang akan turun di landasan atau di bandara. Jadi, sebelum Bapak Ibu melaksanakan SOP, sebaiknya landasannya harus diperkuat dulu. Apa aja sih bentuk landasannya itu? Seperti halnya melakukan one-on-one presentation, home shining, table talk, dan sebagainya. Ini dimaksud agar pencapaian kuota untuk peserta selanjutnya di dalam kita melaksanakan SOP akan lebih mudah tercapai. Karena apa? Karena banyaknya member baru, banyaknya juga orang yang akan Bapak Ibu undang. Baik, untuk itu Bapak Ibu siapkan landasannya. Nanti tim terbaik dari S3 Academy akan hadir di kota Anda untuk membawakan SOP. Sampai jumpa. Ketika Anda menanam sebuah pohon, apa yang Anda harapkan? Tentu, Anda berharap pohon itu bertumbuh dengan lebat dan berbuah banyak. Ya, nah ketika kita mengharapkan hasil dari pohon yang berbuah banyak itu, apa yang mesti kita lakukan? Kita mesti berfokus kepada apa yang akan kita masukkan ke dalam akarnya. Kita pupuk akar itu, kita sirami, kita beri nutrisi yang baik, dan kita singkirkan semua gulma yang mengganggu di sekitar akar itu, sehingga akar akan bekerja dengan maksimal. Dan ingat, akar adalah bagian dari pohon yang tidak terlihat. Seperti halnya ketika Anda membangun sebuah bisnis, ketika Anda ingin mencapai pencapaian yang besar, Anda harus memfokuskan dengan nutrisi dari apa yang tidak terlihat. Apa itu? Yaitu mindset dan pola pikir kita. Membaca buku positif setiap hari selama 10 menit, mendengarkan audiobook, melihat videobook yang telah disediakan oleh S3 Academy, menutrisi otak Anda, mindset Anda, pola pikir Anda menjadi lebih positif lagi. Ketika Anda menutupi sesuatu yang baik dalam mindset Anda bisa mendapatkan pencapaian yang besar dalam bisnis Anda, tentunya dengan menjadi seorang Crown Ambassador Eksekutif. Cukup bisa dipahami ya? Siapa yang tidak kenal dengan Valentino Rossi? Ya, semua orang pasti mengenalnya. Seorang pembalap dengan prestasi yang mendunia. Jika Anda mungkin mencoba untuk melakukan balapan dengan Valentino Rossi, saya yakin ya Valentino Rossi pasti akan unggul daripada Anda. Tapi jika kasusnya dibalik, Anda boleh memakai motor yang digunakan Valentino Rossi, dan Valentino Rossi mungkin memakai motor yang mungkin dibuat di tahun 60-70 tahun, bisa dipastikan Anda bisa menjadi pemenangnya. Jadi kesimpulannya apa? Seseorang bisa menjadi pemenang dalam hidupnya bukan dilihat dari latar belakang siapa orang itu, tetapi faktor terpenting juga adalah kendaraan apa yang dia naiki. Dalam hidup ini, kendaraan bisa diartikan juga dengan bisnis, pekerjaan, atau usaha yang kita sedang jalani. Tidak peduli apa latar belakang dari orang itu, tetapi jika dia menemukan sebuah bisnis atau usaha yang bagus, bisa dipastikan juga dia bisa menjadi seorang pemenang dalam hidupnya. Jadi teman-teman, Anda sudah beruntung sekali menemukan bisnis yang luar biasa bernama Shine Beauty ini. Manfaatkan dan jadi pemenang dalam hidup Anda. Terima kasih. Di Sapa Pagi. Semangat! Hari Jumat berkah, berkilau,
menggelora, bersenang, kita happy semuanya menghadapi Iya. akhir bulan. Akhir bulan kenapa? Kok akhir bulan? Akhir tahun. Akhir minggu. Akhir minggu. Weekend. Kemarin minggu kemarin kita jalan-jalan ke Cilacap. Besok kita jalan-jalan ke Depok. kita Terima piknik kasih di Depok ya. teman-teman Persiapan Depok juga. undang kita. Saya udah gak sabar untuk ketemu dengan teman-teman di Depok. Betul sekali. Mbak Reni, Mbak Reni Depok. Mbak Reni Depok, Apalagi ya? Mbak Anissa, Mbak Mbak Anissa. Ica juga di Depok. MC siapa MC? Nah, MC-nya siapa? MC-nya Mbak ini, Ade. Ade Siva. Ada Siva, Mbak Desiva juga. Gak sabar rasanya untuk ketemu nanti ya di Depok ya. Aku terakhir itu nyelamatin tasnya Mbak Reni itu di Batu Raden. Oh, aduh, kayaknya kau punya kenangan banget sama Mbak Reni ya. Kita punya apa ya? Chemistry. Chemistry. Iya. Ya. Dan teman-teman masih tetap mengundang karena waktunya masih banyak, masih berapa hari lagi nih, Jumat, Sabtu, Minggu masih 2-3 hari lagi, masih banyak waktu untuk Anda bisa menebarkan kabar baik ini ke semua orang bahwa besok ada sesuatu yang luar biasa, ada produk yang bagus, ada sebuah bisnis yang potensi kedepannya bagus, dan mereka cuekin saya karena baca WA masing-masing tajam hari Jumat. Saya yakin memang mereka berdua itu banyak tagihan dari Jumat. Kerja ini kan saya lagi merhatiin siapa yang typing di kolom komentar. Kerja tuh, lihat tuh. Jadi di Purwokerto kita udah ada Magdalena Setiawati sama Hera Prasetyo. Oke. Ini kita nanti bisa nih ya. Kita kerja nggak perlu. Oke, ya, dan materinya Nah, materinya masih kita membahas bagaimana seorang ibu rumah tangga mendapatkan cuan yang banyak, ya. Nah, yang ketiga itu adalah memanfaatkan sosial media yang tadi kita sudah bahas sedikit ya, bahwa sekarang ada platform YouTube yang kita bisa buat video, ya kan, untuk tutorial. berarti menjadi influencer ya. Ya, nah, Mahal lo bayarannya lo. oh iya, dengan memanfaatkan sosial media. Mahal banget. Kita bisa jadi influencer, apalagi nih biasanya nih kalau ibu rumah tangga ini yang dia jago bermake up, jadi beauty blogger. Beauty blogger. Mbak Minum. Biasa. Nanti dianterin sini aja. Nah, Itu. menjadi beauty blogger, terus kemudian tadi yang hobi masak, ya kan, bisa menjadi inilah apa konten kreator untuk Konten kreator, masakan. nah itu maksudnya konten kreator itu loh bro ya, ibu-ibu kayak begitu ya, apalagi Betul. syukur kalau memang punya wajah unik. Kita nggak bicara cantik ya, Ya. unik mungkin cocok dengan Yang satu berkarakter. hal, berkarakter, cocok dengan satu produk gitu kan. Pinter ini juga. Pinter, Cuap. cuap, terusnya apa ya? Good looking. Good looking. Oh. Kontak. Ah. Apalagi. Kan banyak juga artis-artis yang bikin konten konten-konten seperti A Day With. Misalnya seharian bersama A Day With gitu kan. Banyak konten-konten Banyak. orang terkenal. Ya kan? Ya benar. Betul. Nah, itu memanfaatkan sosial media. Oke, nah yang keempat adalah membuka les atau kursus. Nah, biasanya ini sebenarnya si ibu rumah tangga ini dia mempunyai pendidikan yang lumayan. Tetapi Cuman karena satu dan lain hal memilih untuk menjadi ibu rumah tangga. Itu banyak loh. Banyak. Di pendidikan udah tinggi juga, karena dia lebih mau fokus, lebih sama suami, sama keluarga. Daripada berhenti di situ kan. Akhirnya gitu ya. Itu juga bisa. Berarti bisa, misalnya dokternya bisa praktek virtual juga ya, atau bikin konten-konten seputar kedokteran. Nah, sekarang banyak juga dokter-dokter yang dia punya produk, punya produk, dia jual lewat aplikasi yang TikTok seperti itu. Terus kemudian sekarang kan banyak sekali Halodoc. Oh ya, Halodoc. Kan? Gitu ya. Jadi memang sekarang banyak sekali di era digital. Mana? Di era digital ini banyak sekali orang-orang yang kaum profesional pun memanfaatkan itu. Iya. Ya kan. Nah, kalau tadi yang membuka les atau kursus itu kan kita biasanya lewat daring. Ya, kemarin sempat banyak sekali yang melalui daring ya. Nah, sekarang mungkin sudah dibuka les-les yang langsung tatap muka. Nah, ini memang merupakan salah satu pendapatan income yang lumayan nih. Seperti itu. Apalagi anak-anak lesnya ini dari orang tua yang dua-duanya bekerja. Iya. Nah, kalau orang tua yang dua-duanya pekerja, udah pulang kerja udah capek.
Akhirnya, nggak sanggup nggak nemenin sanggup, anaknya betul. belajar, nggak sanggup nemenin anaknya mengerjakan PR. Jadi jalan satu-satunya adalah mempercayakan pendidikan anak-anak ini Kepada guru-guru private Gitu seperti ya. itu. Nah, itu yang keempat. Kemudian yang kelima yang tadi saya sampaikan adalah beauty blogger. Jadi membuat review produk kecantikan. Gimana tuh? Nah, ini kita bisa mulai dulu dari tadi di YouTube atau banyak sekali sekarang di TikTok itu banyak sekali beauty blogger. Ya, jadi ulasan-ulasan produk kecantikan seperti itu. Ya, ternyata dari situ pindah ke sini tetap aja pemirsa. Jadi ngapain pindah ke sini? Saya pikir pembantu. Oh iya, ya itu tadi, Nah, betul. Ya, oke. Nah, sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, diingatkan kembali bagi signers dan beauties yang mempunyai handai taulan, kolega, teman, saudara ya yang berdomisili di Jabodetabek, bisa diajak untuk mengikuti seminar bisnis kita besok di Rumah Makan Kariminang jam 10 pagi ya. Dengan investasi hanya 40.000, Bapak Ibu bisa mengubah kehidupan ekonomi Bapak Ibu sekalian. Nah, jangan lewatkan SOP besok hari Minggu karena akan dihadiri juga oleh pembicara kita yang sangat luar biasa, Bapak Dedi, ya, pembicara yang sangat luar biasa. Dan kita kedatangan spesial guest star yaitu owner dari Sense Beauty. Ini yang ditunggu-tunggu ya. Ini yang ditunggu-tunggu. Jadi jangan lewatkan kesempatan Betul, untuk betul. tatap muka dan berkonsultasi dan sharing-sharing tentang bisnis dengan Pak Dedi dan Pak Pram. Oh.